Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sip, ada semangat ya. Sekarang kita akan membahas tentang tema 3, halaman 34. Ini dibuka. Sudah? Kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban. Nah, siapa di sini yang pernah dengar atau tahu pengertian dari hak? Ya? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Pintar. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, kalau misalnya contoh hak sendiri dari seorang anak itu apa? Ya? Mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat pendidikan, mendapat perilaku yang layak. Pintar. Sip. Terus tentang kewajiban nih. Di sini ada yang tahu apa pengertian dari kewajiban? Ya? Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Pintar. Betul sekali. Lalu untuk contoh dari kewajiban seorang anak? Ya? Belajar dengan rajin, mematuhi orang tua. Ya. Sudah. Sudah apa lagi? Menghormati guru. Betul. Sip. Ya. Nah, sekarang di sini Farah akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Mungkin anak-anak sekarang sudah paham ya apa itu hak dan kewajiban. Pasti di rumah sudah belajar, ya? Iya. Pintar, gitu. Nah, kali ini Farah akan menjelaskan lebih detail lagi. Seperti yang dijelaskan oleh teman kita, Nafisa tadi. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, entah itu dari lahir atau sampai meninggal, gitu ya. Misalnya, hak kita sebagai murid itu apa sih? Hak kita sebagai murid adalah mendapatkan ilmu, mendapatkan kualitas yang baik dari sekolah, mendapatkan rasa aman dari sekolah, mendapatkan rasa nyaman, gitu ya. Intinya yang harus kita dapatkan dari seorang murid. Nah, kalau kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Namanya juga kewajiban dari kata wajib. Jadi harus kita kerjakan. Misalnya kalau contohnya kewajiban seorang murid itu apa? Kewajiban seorang murid adalah belajar, memakai seragam, mengerjakan tugas-tugas sekolah, terus membayar SPP, gitu ya. Nah, sekarang Bu Farah minta untuk kalian apa ya? Gini. Sebagai warga negara kita juga memiliki hak. Haknya itu apa sih? Haknya itu kalau misalnya ada pencuri di di rumah kita, di kampung. Nah, hak kita itu apa sih? Kita harus mendapatkan kenyamanan itu tadi dari lingkungan. Nah, kalau misalnya ada pencuri, kita sebagai warga itu bagaimana? Apakah kita diam saja atau gimana? Kalau ada pencuri kita otomatis lapor ke polisi atau ke security atau ke satpam, gitu ya. Nah, hak kita ketika kita sudah lapor itu berarti kita harus mendapatkan keadilan, gitu loh. Dia sudah mencuri, berarti dia harus di penjara, dihukum, gitu ya. Terus kalau kewajiban dari warga negara itu apa sih? Menaati peraturannya yang telah dibuat oleh negara. Contohnya apa? Contohnya kecil-kecilan aja. Kalau misalnya kita naik sepeda, kalau lampu merah itu berhenti apa lurus? Berhenti loh ya. Jangan berhenti pas ada polisi toh. Nggak boleh ya. Nanti kalau nggak berhenti nanti
ketabrak ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau lagi berkendara harus mematuhi peraturannya lalu lintas. Kalau merah berhenti, kalau kuning siap-siap berhenti gitu ya. Terus kalau hijau? Jauh. Jalan. Ya, jalan. Pinter. Oke. Kalau begitu, sebentar. Dari sini ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Nah, di sini kan ada keterangan gini ya. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib yang meliputi hak dan kewajiban dalam bidang politik. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, bidang politik itu seperti apa sih? Nah, misalnya hak dan kewajiban kita, kalau hak kita itu berarti mencoblos, ya kan? Kalau misalnya ada pemilu, kan kita mencoblos orang tua kita misalnya. Kalau kita kan mungkin, kalau teman anak-anak kan mungkin masih ikut orang tuanya, yang itu loh biasanya dari kelingkingnya dicelupin ungu ya, itu mencoblos, entah itu presiden atau bupati atau pemilihan RT, itu juga termasuk. Terus yang kedua ada hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Misalnya apa? Kalau misalnya kita budayanya di Indonesia kan banyak, ada yang menari, ada yang menyanyi gitu kan. Tuh, termasuk sosial. Sosialnya itu berarti menolong sesama gitu ya. Kan ya. Terus yang ketiga, hak dan kewajiban dalam bidang hankam. Hankam itu seperti pertahanan, ya, pertahanan. Tuh. Terus yang keempat, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Kalau misalnya ada di sini yang orang tuanya kerjanya jadi guru, nggak ada ya. Nah, kalau misalnya jadi guru, itu kan ada yang dinamakan PNS. PNS itu pegawai negeri sipil. Nah, itu biasanya itu mendapatkan gaji dari pemerintah, gitu ya. Jadi itu termasuk hak kita dalam bidang ekonomi. Sepertinya sudah paham semuanya ya, anak-anak ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Bisa ditutup bukunya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Para akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.